tahun ke-1492. Bagi sebagian besar dari kita, tahun ini identik dengan satu nama, Christopher Columbus, pelayaran Santa Maria yang menemukan dunia baru. Tapi tunggu sebentar. Sebelum layar kapal Columbus terkembang, sebuah peristiwa yang jauh lebih menentukan nasib Eropa, Amerika, dan bahkan Timur Tengah terjadi di tanah Spanyol. Peristiwa itu adalah jatuhnya Grenada pada tanggal 2 Januari tahun 1492. Reconquista, upaya militer selama hampir 8 abad oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk merebut kembali semenanjung Iberia dari kekuasaan Muslim secara resmi berakhir. Di bawah komando Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastilia, pasukan Kristen memasuki benteng terakhir kekhalifahan Nasrid. Sultan Muhammad XII atau yang dikenal sebagai Boabdil menyerahkan kunci kota. Ini bukan sekadar akhir dari pengepungan. Ini adalah penutupan babak panjang peradaban Islam di Eropa Barat yang dikenal sebagai Al-Andalus. Sebuah babak yang luar biasa kaya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi yang kini mencapai garis akhirnya. Kemenangan ini segera memiliki konsekuensi politik yang masif. Penyatuan Spanyol. Sebelumnya, Iberia adalah mozaik kerajaan yang terpecah. Dengan hilangnya ancaman Muslim di selatan, Ferdinand dan Isabella dapat mengonsolidasikan kekuasaan mereka. Mereka mengubah koalisi kerajaan menjadi sebuah entitas nasional tunggal yang kuat, bersatu di bawah panji monarki Katolik. Spanyol modern sebagai negara adidaya pertama di Eropa telah lahir dari Abu Grenada. Namun, di balik perayaan kemenangan itu terdapat janji yang rapuh yang diatur dalam Perjanjian Grenada. Perjanjian ini menjamin toleransi yang luar biasa bagi umat Muslim yang tersisa, yang dikenal sebagai Mudejar. Mereka dijanjikan kebebasan beribadah, hak untuk menggunakan hukum mereka sendiri, dan pelestarian adat istiadat mereka. Sayangnya, janji tersebut tidak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, tekanan fanatik dari gereja dan monarki meningkat tajam. Toleransi digantikan oleh konversi paksa atau pengusiran brutal. Puncaknya, Dekrit Alhambra dikeluarkan pada tahun yang sama dengan jatuhnya Grenada. Dekrit ini memerintahkan pengusiran seluruh komunitas Yahudi dari Spanyol. Tahun 1492 menjadi tahun kemenangan besar bagi Spanyol, namun juga tahun tragedi pengusiran massal, yang dikenal sebagai sejarah Spanyol sebagai pengusiran. Ironisnya, Spanyol bersatu dalam iman, tetapi kehilangan keberagaman intelektual dan ekonomi yang telah membangun kemakmurannya selama berabad-abad. Paradoksnya, justru penyatuan dan sentralisasi kekuasaan inilah yang membuka gerbang menuju era penjelajahan. Dengan selesainya konflik internal dan kas kerajaan yang diperkuat oleh harta rampasan perang dan kekayaan baru yang dikuasai, Ferdinand dan Isabel memiliki sumber daya dan fokus untuk melihat keluar batas. Mereka tidak lagi disibukkan dengan perang internal. Di tempat yang sama di Grenada, hanya beberapa bulan setelah penyerahan kota, Ratu Isabel memberikan persetujuan dan dana kepada seorang navigator ambisius bernama Christopher Columbus. Tujuan mereka bukan lagi merebut kembali Iberia, melainkan mencari rute baru ke Asia yang lebih efisien, yang secara tak terduga justru membawa mereka ke benua Amerika. Jatuhnya Grenada tidak hanya mengakhiri masa lalu, tetapi secara harfiah mendanai dan memicu masa depan Spanyol sebagai imperium kolonial terbesar di dunia. Tanpa penaklukan Grenada, kemungkinan besar Columbus tidak akan pernah mendapatkan lampu hijau dari Ratu Isabella. Atau setidaknya, tidak pada tahun ke-1492, meskipun kekuasaan politik Muslim telah berakhir. Warisan Al-Andalus jauh dari kata hilang. Jejak peradaban Islam abad pertengahan tetap membekas dalam arsitektur yang menakjubkan. Lihatlah Istana Alhambra yang megah, yang berdiri sebagai pengingat abadi akan keindahan dan kecanggihan peradaban yang pernah berjaya di sana. Warisan itu bahkan meresap ke dalam bahasa Spanyol itu sendiri. Lebih dari sekadar batu dan kata-kata. Warisan intelektual dan ilmu pengetahuan yang pernah berkembang pesat di Iberia, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran, tetap menjadi fondasi penting yang turut mendorong Renaissance di seluruh Eropa. Pengetahuan yang diselamatkan oleh para sarjana Muslim dan Yahudi dari Andalus inilah yang membantu Eropa keluar dari abad kegelapan. Jadi, ketika kita memikirkan tahun 1492, kita harus ingat bahwa itu bukan sekadar kisah tentang 3 kapal yang berlayar ke barat. Itu adalah kisah tentang akhir yang brutal.
kelahiran sebuah negara adidaya, tragedi pengusiran massal, dan momen di mana Eropa menancapkan kakinya sebagai kekuatan global. Jatuhnya Granada adalah sebuah peristiwa monumental yang menyatukan akhir dari Reconquista, kelahiran negara Spanyol yang bersatu, pengusiran komunitas agama, dan peluncuran ekspedisi yang menemukan benua baru. Ini adalah titik balik di mana Eropa lama bertransisi secara dramatis menjadi kekuatan global yang mendominasi. Peristiwa ini bukan hanya mengubah sebuah semenanjung, melainkan mengubah peta takdir dunia. Jika kalian tertarik dengan sejarah yang lebih dalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, ya. Sampai jumpa di video berikutnya.